Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita masih dapat berjumpa lagi di hari Selasa tanggal 22 September tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sebagai pembuka kegiatan, Bu Yuni akan mengajak teman-teman untuk menyanyi lagu Tiga Beruang. Nah, karena ini temanya binatang, jadi kita menyanyinya tentang binatang-binatang. Oke? Nah, kita bersama-sama ya teman-teman, ditirukan dari rumah. Oke? 1, 2, 3. Tiga beruang ada di rumah, ayah dan ibu dan anaknya. Ayah beruang gendut, ibu beruang langsing, anak beruang lucu-lucu. Asa hebat, asa hebat. Semoga teman-teman selalu semangat dan selalu hebat menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, marilah kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Dan jangan lupa seperti biasa, sebelum teman-teman mengerjakan tugas, teman-teman berdoa terlebih dahulu, yaitu doa sebelum belajar dan surat Al-Fatihah. Supaya apa teman-teman? Supaya kegiatan kita lancar dan kita tidak digangguin sama setan teman-teman. Coba kalau kita tidak berdoa teman-teman, nanti teman-teman jadi malas-malasan. Nanti teman-teman jadi tidak semangat lagi karena digangguin sama setan. Sama setan tidak boleh teman-teman belajar. Ya, diajak masuk neraka sama setan teman-teman ya. Jadi teman-teman kita harus kalahkan setannya dengan cara berdoa. Oke, jadi kita yang menang teman-teman, setannya yang kalah. Oke teman-teman. Nah, untuk hari ini temanya masih seperti kemarin, yaitu binatang. Dan hari ini Bu Yuni akan menjelaskan sedikit tentang binatang ternak. Kemarin kan kita sudah membahas tentang jenis-jenis binatang yang kemarin hari Senin, yaitu binatang peliharaan atau binatang kesayangan. Nah, sekarang Bu Yuni akan menjelaskan sedikit tentang binatang ternak, teman-teman. Apa sih binatang ternak itu? Nah, teman-teman diperhatikan ya. Binatang ternak adalah binatang yang sengaja dikembangbiakkan dan dipelihara untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan berupa daging, serta juga digunakan untuk bahan industri makanan. Nah, contoh dari binatang ternak itu sendiri, yang pertama adalah ayam. Nah, ayam itu bisa dimanfaatkan daging dan telurnya teman-teman. Nah, teman-teman kan sering ya makan daging ayam, makan telur ayam, dimasak sama mama bisa menjadi telur dadar, telur ceplok, atau kadang-kadang dipakai mama untuk memasak telur Bali dan lain-lain. Begitu juga dagingnya ya teman-teman ya. Nah, itu adalah manfaatnya dari binatang ternak ayam teman-teman ya. Yang kedua adalah kambing. Nah, binatang kambing ini banyak dimanfaatkan untuk diambil dagingnya teman-teman. Nah, seperti olahan sate kambing, gulai kambing, seperti itu. Nah, itu adalah manfaat dari binatang ternak kambing ya teman-teman ya. Olahan dari binatang ternak yaitu binatang kambing. Kemudian binatang ternak yang ketiga yaitu bebek teman-teman. Nah, bebek ini biasanya dimanfaatkan untuk diambil daging dan telurnya, sama seperti ayam ya teman-teman ya.
Kemudian yang keempat adalah sapi, teman-teman. Nah, daging sapi cukup banyak diminati oleh masyarakat. Nah, masyarakat itu banyak yang menyukai daging sapi, teman-teman. Olahan dagingnya biasanya dijadikan sebagai berbagai macam olahan pangan serta juga digunakan sebagai produksi pabrik penyedap rasa pada makanan. Nah, itu juga menggunakan daging sapi, teman-teman. Kemudian ada lagi, teman-teman, ikan lele. Nah, ikan lele juga termasuk binatang ternak, teman-teman. Biasanya dimanfaatkan untuk diambil dagingnya juga, teman-teman. Teman-teman suka enggak ikan lele? Nah, biasanya yang suka makan ikan lele itu dari peternakan orang yang memelihara lele tersebut ya, teman-teman. Kemudian dijual di pasar, kemudian dibeli oleh orang-orang, teman-teman ya. Di Indonesia sangat banyak yang suka dengan daging lele. Nah, warung-warung juga kadang banyak menggunakan lele, teman-teman, untuk dijual seperti penyet lele, pecel lele, seperti itu, teman-teman ya. Kemudian binatang ternak selanjutnya yaitu domba. Nah, domba ini selain dimanfaatkan diambil dagingnya, sisi lain yang menonjol dari domba adalah bulunya, teman-teman. Bulunya juga bermanfaat, teman-teman. Bulunya tersebut dimanfaatkan sebagai fashion, gaya pakaian yang sekarang ini cukup diminati, benang wol dan lain-lain, teman-teman. Nah, itu tadi sekilas tentang binatang ternak, teman-teman. Tadi ada apa saja binatang ternak, teman-teman? Ada ayam. Ada apa? Ayam. Kemudian ada kambing. Kemudian tadi apa? Bebek. Kemudian ada sapi. Kemudian ada lele dan ada domba, teman-teman. Nah, itu adalah macam-macam binatang ternak, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke materi kegiatan, Bu Yuni akan mengajak teman-teman untuk mengenal lagu tentang binatang, teman-teman. Ayo, siapa yang mau mendengarkan? Siapa yang mau belajar bernyanyi tentang binatang? Nah, nanti kita bernyanyi bersama-sama, teman-teman, nanti dihafalkan di rumah. Oke? Ini adalah binatang, termasuk suaranya binatang ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini lagunya. 1, 2, 3. Pada suatu hari Raja Rimba berpesta, mengundang semua rakyatnya. Dari semut sampai gajah, semua bergembira. Si kambing embek-embek, si kucing meong-meong, si bebek wek-wek-wek-wek, si tikus cicit-cicit, harimau. Nah, itu adalah suara binatang, teman-teman ya. Teman-teman bisa, nanti teman-teman bisa dipraktekkan di rumah ya. Itu lagu yang pertama. Kemudian lagu yang kedua ini teman-teman pasti pada hafal. Mama juga pasti sudah hafal. Nanti teman-teman tinggal belajar sama mama ya. Karena ini binatang ternak, Bu Yuni akan bernyanyi tentang lagunya binatang ternak ya. Oke, 1, 2, 3. Bapak tani punya kandang besar, besar, besar. Dalam kandangnya ada sapinya. Emo, emo, emo. Di sini emo, di sana emo, semua bunyi emo. Bapak tani punya kandang besar, besar, besar. Dalam kandangnya ada kambingnya. Embek, embek, embek. Di sini embek, di sana embek, semua bunyi embek.
Bapak tani punya kandang besar-besar. Dalam kandangnya ada bebeknya. Kuek 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 kuek. Di sini kuek kuek, di sana kuek kuek. Semua bunyi kuek kuek. Nah, nanti teman-teman bisa teruskan sendiri akan menggunakan binatang apa ya. Bisa digunakan ayam, bisa digunakan kucing, bisa digunakan harimau juga bisa teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman untuk kegiatan belajar mengajar. Hari ini kita akan bermain dan belajar, yaitu yang pertama pada buku ASP berbahasa. Nah, kita mengerjakannya di sini aja hari ini teman-teman ya, menggunakan satu buku ini. Tetapi ada 3 kegiatan belajar. Oke. Nah, yang pertama yaitu mewarnai gambar binatang. Nah, nanti kita buka pada tema binatang halaman 18. Tara. Nah, nanti pada halaman 18 ini kita warnai gambar binatangnya. Yang pertama ini ada gambar, iya betul, ini adalah anjing teman-teman. Anjing termasuk binatang kesayangan atau binatang peliharaan. Yang kedua yaitu binatang kucing. Hebat, ini adalah binatang kucing, juga termasuk binatang kesayangan. Oke, yang ketiga binatang ayam. Ayam ini termasuk binatang, jenis binatang ternak yang barusan kita bahas teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah harimau. Harimau ini termasuk binatang liar teman-teman ya. Oke, binatang buas. Harimau ini termasuk binatang buas yang hidupnya liar ya teman-teman ya. Jadi harimau ini tidak dipelihara oleh manusia, tetapi berada di kayak kebun binatang, taman safari, seperti itu teman-teman, supaya tidak punah. Jadi dirawat di sana teman-teman sebagai wisata. Oke teman-teman. Nah, ini nanti diwarnai semuanya, gambarnya 1, 2, 3, 4 diwarnai pakai krayon. Kemudian nanti hasilnya difoto teman-teman. Oke, itu kegiatan yang pertama. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu menirukan suara binatang. Nah, binatangnya ya 4 ini. Ya 4 ini teman-teman, pakai binatang 4 ini. Nanti teman-teman menirukan suaranya anjing. Gimana suaranya anjing? Nah, nanti teman-teman tirukan ya. Gimana suaranya kucing? Nah, nanti teman-teman tirukan. Gimana suaranya ayam? Gimana suaranya harimau? Nanti teman-teman tirukan. Nah, kalau anjing ini gimana ya? Kuk 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 ya teman-teman ya. Oke, kalau kucing miau miau. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kalau suaranya kucing seperti itu. Anjing juga sudah tahu. Kalau harimau teman-teman ada yang tahu? Suaranya harimau yang tadi Bu Yuni nyanyikan itu loh teman-teman. Ya teman-teman ya. Sangat puas harimaunya ya teman-teman ya. Kemudian kalau ayam, nanti kalau ayam, kalau yang betina suaranya petok 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 petok. Jadi nanti yang beautiful ketika memperagakan suara ayam pakai ayam betina yaitu petok 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 petok. Kemudian kalau yang handsome atau yang laki-laki ketika menirukan suaranya ayam, menirukan suaranya ayam jantan atau ayam laki-laki. Gimana suaranya ayam laki-laki? Kukuruyuk, seperti itu. Kukuruyuk, seperti itu ya. Kalau perempuan atau beautiful nanti menirukan ayamnya betina, petok 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 petok, seperti itu. Oke teman-teman, bisa menirukan suara binatang?
Iya, hebat teman-teman, pasti bisa. Nanti yang menirukan suara binatang nanti di video, yang mewarnai nanti di foto saja. Oke teman-teman, bisa? Ya, aku bisa, pasti bisa. Yes. Kemudian kegiatan selanjutnya tetap di buku ASP Berbahasa, tetapi halaman 20 yang ada gambarnya bebek, teman-teman. Gimana suaranya bebek? Kuek 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 ya, teman-teman ya. Nah, nanti ini di sini ini kan perintahnya seperti ini, teman-teman. Tebalkan lalu bacakan kalimat di bawah gambar. Nanti teman-teman menebalkan tulisan ini, bebek berenang. Nanti sambil diucapkan bebek berenang seperti itu. Nanti tulisannya ditebali titik-titiknya. Kemudian warnailah gambarnya supaya bagus. Tapi di sini Bu Yuni mengajak teman-teman untuk kolase dengan kapas, teman-teman. Jadi kapas tersebut seakan-akan menjadi bulunya si bebek ini. Jadi hari ini yang bebeknya ini tidak diwarnai supaya teman-teman tidak bosan. Kan yang depan tadi sudah mewarnai. Yang ini nanti kolase dengan kapas sebagai bulunya bebek, teman-teman ya. Kemudian nanti pakai apa berarti Bu Yuni? Berarti yang perlu disiapkan adalah lem dan kapas, teman-teman ya. Kemudian ketika nanti airnya ini mau diwarnai tidak apa-apa, boleh misalkan diwarnai biru biar kelihatan seperti air, boleh teman-teman ya. Kalau misalkan nggak usah diwarnai juga tidak apa-apa. Cuma nanti bebeknya dikolase dengan kapas, teman-teman. Oke, mengerti teman-teman? Nanti hasilnya difoto saja pakai foto GPS cam seperti biasanya. Oke teman-teman. Nah, hari ini kegiatan belajarnya ada 3, teman-teman. Yang pertama mewarnai gambar di foto, yang kedua menirukan suara binatang di video, dan kolase dengan kapas gambar bebeknya di foto saja, teman-teman ya. Oke, mengerti ya teman-teman? Nah, sekian dulu kegiatan belajar dari Bu Yuni di TKA pada hari ini. Semoga teman-teman tetap semangat dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini selama kita belajar di rumah bermanfaat, dan teman-teman selalu semangat, tidak rewel ketika belajar bersama orang tua ya teman-teman, karena orang tua teman-teman itu adalah gurunya teman-teman ketika di rumah. Jadi teman-teman harus nurut ya, apa yang dikatakan buku, apa yang dikatakan orang tua harus didengarkan. Oke teman-teman, mengerti? Bisa seperti itu? Bisa, alhamdulillah. Anak TKA anak yang hebat, anak yang solih dan solihah. Amin, Allahumma amin. Oke, sekian dulu perjumpaan kita pada hari ini. Jumpa lagi besok pada hari Rabu, teman-teman. Oke, nah sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.